Oke. Hai, saya Tony Bertiolios. Welcome to Crab Crab Aquatic. Crab Venture hari ini saya berada di kota Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur di daerah Condet. Di daerah Condet ini ada di daerah perumahan yang cukup padat ya, tapi ada crab house-nya. Ini menarik banget. Jadi di daerah perumahan yang padat ini masih ada orang yang membudidayakan kepiting dan bisa dilakukan di daerah yang padat penduduk seperti ini. Nah, lebih lengkapnya alamatnya di daerah ini perumahan Geria Galaksi, daerah Jakarta Timur, Batu Ampar, Kramat Jati ya. Jadi buat teman-teman mungkin daerah sini kepingin datang mau lihat, bisa kontak dulu sama pemiliknya untuk bisa berkunjung atau mungkin siapa tahu juga mau beli kepiting di sini ya kan. Nah, kita akan lihat ya crab house-nya seperti apa. Keseruannya kita hari ini di Jakarta. Let's go. Oke. Oke guys, jadi tempatnya ini waduh enak banget, asri banget. Jadi di perumahan ini taruhnya letaknya di sebuah taman ya. Jadi harusnya taman sama orangnya dimanfaatkan untuk bikin crab house. Ya, ayo kita lewat. Karena tempatnya memanfaatkan lahan yang ada, jadi teksturnya naik turun menyesuaikan yang ada. Tapi yang pasti tempatnya asri banget. Nah, kita lihat sini yuk. Nah, di sini kita udah lihat crab house-nya nih. Nah, oke, boleh sedikit maju lagi. Di antara crab house ada tanaman bener-bener kesan asrinya dapat banget gitu loh. Nggak kayak biasanya kalau kita beberapa video-video kita yang lain kan selalu kesannya ada di perumahan, di ruko. Kali ini kita bikin konsep crab house-nya ini bener-bener di taman. Jadi asli. Atasnya kalau Anda lihat ini coba kita naik ke atas ya. Terbuat dari plastik ya, plastik kayak plastik gelombang plastik ya. Rangkanya galvalum sehingga tetap penerangan bagus juga. Jadi kalau ada teman-teman yang ngomong atau kepiting harus gelap sama sekali, tidak juga. Yang penting sih tetap kepiting di alamnya juga mereka hidup kan ada siang dan ada malam. Jadi kalau di seperti gini mereka bisa merasakan suasana benar-benar malam hari dan siang hari berbeda. Dan di dalam crab house pun mereka tetap teduh ya. Seperti kayak gini terlihat tetap teduh karena jauh dari sinar matahari. Nah di sini kita lihat di daerah sini ini ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan ini tingginya 6, berarti di sini ada 24 box. Sebelah sini berbeda ya. Di sini dipasang hanya 4, sedangkan di sini dipasang 5. Mungkin karena pertimbangan tempatnya ya. Di sini ada 5 kali 7. Ya, berarti satu date-nya 35. Sedangkan kalau Anda lihat di sini, ini bolak-balik nih. Berarti ada 35 kali 2 ada 70. 70 ditambah dengan 24 berarti total ada 92 box ya. Wow. Oke, kita sini lagi yuk. Nah, kita lihat sini. Saya harus melewati tanaman karena banyak tanamannya. Oke, nah kalau yang di sana tadi warnanya biru ya, dan sini adalah warna merah. Jadi ada 2 tipe warna yang dimiliki di sini. Kalau kita lihat dalam sini, hampir semua kotak ini ada kepitingnya dan wow, kepitingnya sehat-sehat banget ya. Habis ini kita akan ambil kepitingnya, kita lihat ya. Oke, kalau kita lihat tempatnya, ini hanya bukan tempat kurang lebih 1, 2, 3 meter, 3 meter kali kurang lebih 3 kali 4 bisa sampai menampung 92 ya. 92 box. Oh ya, kita juga lihat loh dia ada teknologi yang lain yang mau dikembangkan. Nah, jadi mungkin sebelumnya bapaknya juga udah mau nyoba nih, mau pakai model seperti galon ya. Oke, seperti galon seperti gini ya. Tapi mungkin akhirnya memutuskan untuk mencoba seperti itu. Tapi saya ada ngomong, Pak filternya sayang nih, bagus nih bisa dikembangkan menjadi vertical crab house lagi. Jadi tadi pembicaranya nanti rencana di sini mau pembesaran lagi. Itu ada skimmernya, kita lihat nih, ada skimmernya dan ini ada lampu UV-nya. Belum terpasang karena di area sana belum ada listrik. Nah, tapi so far sejauh ini dia sudah jalankan dan aman dengan kondisi kepiting belum ada skimmer. Tapi mungkin untuk fase awal masih oke bisa di itu. Tapi berjalan waktu kayaknya harus ada skimmer karena di dalam sistem vertical crab house itu ada 2 hal yang harus diperhatikan. Oke, dalam sistem vertical crab house ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu biological filter dan mechanical filter. Nah, biological filter itu apa? Filter yang menggunakan media-media seperti biobal, karang jahe, dan oyster. Sedangkan mechanical filter yaitu UV light atau lampu UV dan skimmer. Nah, itu kombinasi yang sebaik untuk membuat satu sistem RAS atau Recirculated Aquatic System. Oke. Jadi mungkin itu sedikit yang saya bisa sharingkan buat teman-teman semua mengenai kunjungan kita di daerah Condet ya Pak ya. Ya, daerah Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Oke, kita lagi bersama dengan pemilik dari crab house ini.
Beliau namanya Pak Oo. Selamat siang Pak Oo. Selamat siang. Oh ya, Pak Oo, saya ingin tanya-tanya sedikit aja ini ya. Kenapa sih Pak Oo tertarik untuk menjalankan usaha vertical crab house seperti ini? Baik, terima kasih. Semula beberapa tahun yang lalu karena saya hidupnya di perkampungan terus di daerah pesisir, itu saya punya keinginan banget ingin memelihara kepiting. Tetapi karena faktor keamanan sehingga yang akan mengelola itu merasa keberatan, akhirnya tidak terwujud. Seiring dengan waktu, saya dapat inspirasi tentang pengelolaan kepiting itu melalui eh, rumah kepiting apartemen, jenis apartemen. Atas dasar itu saya mulai tertarik karena memang ini salah satu impian saya sudah beberapa tahun yang lalu, sehingga alhamdulillah sekarang terwujud. Saya memiliki usaha kepiting, rumah kepiting yang dengan istilah kerennya rumah kepiting apartemen vertikal. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak. Pak, boleh saya tanya juga, Bapak dapat informasi tentang kami nih, Crab House Aquatic ini dari mana sih? Dan kenapa memilih kami untuk produknya kami untuk dipasang sini? Kan sebelumnya kalau saya lihat juga di sebelah ada nih mau nyoba pakai jerigen, pakai teknik yang lain. Kenapa akhirnya memilih menggunakan vertical Crab House? Pertimbangannya apa Pak? Diawali saya mencari pengetahuan di Google, di eh, apa namanya di Google ya, di YouTube. Itu saya melihat konten Pak Tony itu cukup menggambarkan sehingga saya merasa tertarik, dan sistematis tentang cara pengelolaan segala itu cukup istilahnya bisa kita ketahui, sehingga saya memilih dari pihak Pak Tony itu untuk sebagai fasilitator untuk mendapatkan rumah kepiting tersebut. Oke, Pak sebelumnya sudah mengikuti pelatihan berarti ya? Eh, Maksudnya ikuti pelatihan dari kami, sudah ikutin? Sebelumnya belum mengikuti, tetapi pada saat tanggal 24 kemarin ada pelatihan, saya sangat konsen untuk mengikuti pelatihannya. Oke, setelah ikut pelatihan, apa nih yang didapatkan dari pelatihan yang Bapak ikutin kemarin? Yang saya dapatkan dari pelatihan tersebut itu mengenai kesehatan kepiting, jenis kelamin kepiting. Jadi saya ke depan kayaknya udah bisa memilah mana kepiting yang akan kita beli atau akan kita pelihara, itu mana kepiting yang harus untuk dipelihara dan mana kepiting yang harus kita saatnya untuk dijual. Oh, oke. Jadi bisa memilih yang baik Ya. dan kualitasnya yang baik atau enggak Ya. ya. Oke, Pak, saya bertanya lagi. Ya, kalau saya lihat kan teknologi Bapak ini berbeda sama yang lain-lainnya. Di mana yang lainnya itu biasanya umumnya di ruko atau di dalam garasi gitu ya. Wah, punya Bapak ini kayaknya asri nih, ditaruh di taman. Jadi berbeda sama yang di lain-lainnya ya. Tapi harapannya Bapak ke depan nih dengan Bapak mengadakan budidaya crab house ini, terutama di daerah perumahan yang padat begini, harapan ke depannya apa nih? Saya berharap yang bisa menyaksikan YouTube ini itu terinspirasi untuk menjalankan usaha ini, karena usaha ini tidak membutuhkan tempat yang sangat luas. Artinya di teras rumah pun, di halaman rumah pun itu sangat bisa untuk dilakukan, dan mudah-mudahan Indonesia yang kaya dengan kepiting, sehingga Indonesia bisa menguasai kepiting baik untuk konsumsi lokal maupun untuk konsumsi dunia luar. Oke, terima kasih Pak buat informasinya. Semoga apa yang Bapak harapkan akan lebih terwujud dan lebih maju. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Ini kunjungan yang seru dengan tampilan yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya ya, video-video kita sebelumnya. Jadi ini bisa menjadi inspirasi buat Anda-Anda juga yang mungkin tempatnya mirip-mirip seperti ini, ternyata bisa juga ya. Jangan lupa untuk di-share, likes, dan komen di YouTube ini. Follow Instagram saya, juga TikTok saya nanti di link di bawah sini. Buat teman-teman yang ada saran atau masukan, bisa tulis juga di kolom komen di bawah sini, sehingga kita tahu juga ada informasi atau mungkin ada yang ingin yang tanyakan, kita akan bantu untuk menjawabnya. Dan mungkin ada video-video yang mungkin perlu kita buat, boleh dong dikasih saran buat kami. Sampai jumpa di Crab Venture berikutnya.